Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantria Oktaviana, NIM 19.032 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait program penyuluhan pertanian di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tahun 2021. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Sebelum memasuki ke pembahasan, terdapat beberapa topik yang akan saya bahas ke depannya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 keadaan umum desa, bab 3 tujuan, bab 4 permasalahan, bab 5 rencana kegiatan penyuluhan, dan bab 6 penutup. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Pada poin pertama, latar belakang. Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting karena kontribusinya sangat nyata terhadap penyediaan pangan dan sumber pendapatan, terutama komoditas strategis seperti padi, jagung, tebu, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi atau kerbau, dan lain-lain. Sektor ini juga menjadi andalan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan berbasis pertanian. Lahan pertanian di Indonesia menjadi aset utama dalam pengembangan sistem pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, dinyatakan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut berisi tentang mengamanatkan program penyuluhan pertanian yang terdiri atas program penyuluhan desa atau kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, ataupun nasional. Substansi yang diambil dalam rencana kegiatan tersebut yaitu untuk merubah perilaku yang berkaitan dengan tingkat penerapan inovasi teknologi yang direkomendasikan serta rencana kegiatan pendukung yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha tani. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif dan efisien menuntut adanya suatu perencanaan dan target sasaran yang jelas serta terukur. Program penyuluhan adalah rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan pertanian mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, serta memberikan dukungan terhadap program-program prioritas Dinas Pertanian yang akan menentukan besarnya pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam menghadapi berbagai tantangan, baik berupa lingkungan ekonomi maupun era globalisasi, dibutuhkan penyuluhan pertanian yang spesifik lokalita bersifat strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah dan pendapatan petani. Nah, Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu wilayah penghasil produk pertanian di Jawa Timur. Salah satunya adalah beras. Desa Tanjung Sari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar lahan di Desa Tanjung Sari berupa lahan sawah, sehingga berpotensi untuk membudidayakan tanaman pangan seperti padi. Selain itu, secara umum petani di desa ini banyak yang membudidayakan padi karena untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok keluarga dan menjualnya kepada pengepul. Petani di desa ini juga menganggap bahwa padi adalah komoditas yang relatif mudah untuk dibudidayakan dan juga sesuai dengan lahan sawah yang tersedia. Namun, setahun terakhir ini, petani banyak yang mengalami penurunan jumlah produksi padi, bahkan hingga gagal panen karena berbagai faktor sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil panen dan berdampak pada pendapatan petani itu sendiri. Pertanian menjadi tonggak utama dalam menyediakan pangan rakyat Indonesia, sehingga lahan yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal demi keberlanjutan swasembada pangan. Upaya untuk mendorong pertanian berkelanjutan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, mengoptimalkan lahan sawah
dalam membudidayakan padi. Dalam menyongsong program pemerintah, Desa Tanjungsari memerlukan kegiatan penyuluhan seperti penyusunan program terkait penanganan masalah yang membuat menurunnya produksi padi. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, maksud. Penyusunan program penyuluhan pertanian Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2021 dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pertanian dalam mencapai target yang direncanakan. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tujuan. Program penyuluhan pertanian tingkat Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2021 bertujuan yang pertama, sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Yang kedua, memberikan pedoman bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kerja tahunan penyuluh tahun 2021. Yang ketiga, menyediakan bahan perencanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk disampaikan dalam forum penyuluhan. Kemudian yang keempat, meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan perilaku utama, perilaku usaha, penyuluh dan petugas lingkup pertanian agar mampu memecahkan permasalahan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Dalam ruang lingkup pembangunan pertanian, penyelenggaraan penyuluhan adalah sebuah keharusan dalam transfer teknologi, pelatihan, dan pembinaan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Secara makro, pelaksanaan penyuluhan harus berorientasi pada 1. Memperluas lapangan pekerjaan dan usaha di perdesaan. 2. Pengentasan masyarakat dari belenggu kemiskinan, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat tani serta keluarganya. Yang keempat, menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup dan ekosistem serta sumber daya hayati. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan bab 2, keadaan umum Desa Tanjungsari. Pada poin yang pertama yaitu luas wilayah. Desa Tanjungsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 derajat 5 sampai 112 derajat 9 bujur timur dan antara 7 derajat 3 sampai 7 derajat 5 lintang selatan, dengan luas wilayah sebesar 714,2 km persegi. Dataran Kabupaten Sidoarjo memiliki ketinggian 0 sampai dengan 25 meter dan ketinggian 0 sampai 3 meter dengan luas 19.006 hektar yang meliputi 29,99% adalah daerah pertambakan dan berada di wilayah bagian timur. Wilayah bagian tengah Sidoarjo berair tawar dengan ketinggian 3 sampai 10 meter dari permukaan laut. Meliputi 40,81% adalah daerah pemukiman, perdagangan, dan pemerintahan. Wilayah bagian barat dengan ketinggian 10 sampai 25 meter dari permukaan air laut meliputi 29,20% adalah daerah pertanian. Nah, secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Sidoarjo meliputi sebelah utara yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan Kabupaten Pasuruan, sebelah barat Kabupaten Mojokerto, dan sebelah timur adalah Selat Madura. Kemudian, Desa Tanjungsari ini merupakan salah satu desa dari 23 desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Kondisi wilayah Desa Tanjungsari berupa dataran rendah yang mana di dalamnya terdiri dari daerah pemukiman, pemerintahan, dan pertanian. Desa ini terletak pada ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut dengan luas lahan sawah sebesar 63 hektar. Batas wilayah Desa Tanjungsari yaitu sebelah utara berbatasan dengan Sungai Mas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pertapan Maduretno, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kerembangan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Trosobo. Jenis tanah di desa ini adalah alluvial hydromorph yang mana dicirikan dengan air tanah yang dangkal.
Hal ini dikarenakan tanah berasal dari hasil endapan muara Sungai Mas, sehingga tanah bertekstur lempung berlumpur. Nah, tanah jenis ini cocok untuk bercocok tanam padi sehingga banyak petani di desa ini yang membudidayakan padi. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, jumlah penduduk. Data penduduk adalah data dasar yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan. Terlebih lagi, penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Berdasarkan data BPS Kecamatan Taman, jumlah penduduk Desa Tanjung Sari tahun 2019 sebanyak 8.499 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.353 jiwa dan perempuan sebanyak 4.146 jiwa. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kondisi iklim. Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis basah dan kering dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai April. Curah hujan dalam satu tahun di Kabupaten Sidoarjo memiliki kisaran dari 1.300 sampai 1.700 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 80 sampai 120 hari hujan dalam setahun. Kabupaten ini juga memiliki suhu udara yang bervariasi mulai dari 21 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan kurang lebih 76%. Nah, Desa Tanjung Sari ini yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memiliki curah hujan dalam satu tahun sebesar 1.950 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 98 hari dalam setahun. Dari kondisi iklim tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Sari berpotensi untuk ditanami padi. Nah, poin selanjutnya yaitu terkait dengan potensi sumber daya. Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, jika ditinjau dari aspek pembangunan pertanian, mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial dan ditunjang oleh letak yang strategis bagi pengembangan sektor pertanian. Desa ini terletak pada ketinggian 9 meter di atas permukaan air laut dengan luas lahan sawah sebesar 63 hektar. Jenis tanah di desa ini adalah alluvial hydromorph, yang mana dicirikan dengan air tanah yang dangkal. Hal ini dikarenakan tanah berasal dari hasil endapan muara Sungai Mas, sehingga tanah bertekstur lempung berlumpur. Berbagai jenis tanaman yang berpotensi ditanam di lahan sawah yaitu seperti padi, ubi jalar, cabai keriting, kangkung, semanggi, dan lain-lain. Tanaman singkong dapat ditanam di pematang petakan sawah pada akhir musim hujan atau dipanen pada musim kemarau. Beberapa jenis tanaman tersebut diusahakan untuk mengejar potensi yang ada. Potensi sumber daya manusia Desa Tanjung Sari yaitu dengan memanfaatkan kelompok tani desa yang didampingi oleh penyuluh pertanian setempat. Kelompok tani di desa ini bernama Harapan Tani yang diketuai oleh Bapak Joko Mursio. Melihat dari segi mata pencarian penduduk Desa Tanjung Sari, yaitu 60% petani sawah dan sisanya adalah karyawan swasta ataupun berprofesi yang lain. Poin selanjutnya yaitu alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Ketersediaan alat dan mesin pertanian adalah faktor penting dalam kegiatan usaha tani. Keterbatasan tenaga kerja dalam upaya pengembangan usaha tani akan memberikan peluang berkembangnya alat dan mesin pertanian. Pengembangan Alsintan diprioritaskan untuk kegiatan usaha tani yang memang memerlukan tenaga cukup besar, seperti pengolahan tanah, tanam, dan panen. Pengembangan Alsintan akan berperan dalam upaya meningkatkan luas lahan garapan, produktivitas dan efisiensi sumber daya manusia, serta lahan. Kemudian menekan kehilangan hasil, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah. Selanjutnya, saya akan membahas yaitu bab 3 tujuan. Untuk tujuan itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Yang pertama yaitu tujuan umum. Program Penyuluhan Desa Tanjung Sari tahun 2021 secara umum bertujuan untuk 1. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 2. Memberikan panduan bagi penyuluh pertanian di Desa Tanjung Sari dalam menyusun rencana kerja tahunan kegiatan penyuluhan. 3. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum penyuluhan. 4. Sebagai acuan bagi para penyuluh dalam merumuskan dan melaksanakan penyuluhan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pelaku utama dan pelaku usaha menjadi pelaku agribisnis, ketersediaan teknologi sarana dan prasarana serta sumber daya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluhan pertanian, situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada, dan alokasi biaya. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama, meningkatnya tingkat kesuburan lahan pertanian sehingga tanaman tumbuh subur dan berdampak pada peningkatan produksi tanaman. Kedua, meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas padi. Yang ketiga, petani dan petugas pertanian dapat menerapkan pengendalian OPT sesuai dengan konsep pengendalian hama terpadu dan ramah lingkungan. Yang keempat, kelompok tani diharapkan mampu menjadi penangkar benih untuk mencukupi kebutuhan kelompoknya dan kelompok sekitarnya. Yang kelima, memenuhi atau meningkatkan pemanfaatan teknologi pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil atau penggunaan combine panen tepat waktu. Yang keenam, meningkatnya kualitas mutu hasil usaha tani dan diproses hingga memberikan nilai tambah bagi petani. Kemudian yang ketujuh, terwujudnya petani berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar. Kemudian selanjutnya yaitu terkait bab 4 permasalahan. Untuk permasalahan dibagi menjadi dua, yaitu masalah perilaku dan non-perilaku. Pertama, saya akan membahas terkait masalah perilaku. Program Penyuluhan Pertanian Desa Tanjung Sari tahun 2021 secara umum permasalahan perilaku yang dihadapi pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas yaitu: yang pertama, kesuburan lahan sawah menurun akibat eksploitasi secara terus-menerus. 2. Produksi dan produktivitas padi belum optimal sebagai komoditas unggulan. 3. Belum optimalnya lembaga penyuluhan pertanian tingkat desa. 4. Masih terbatasnya kemampuan pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas dalam meminimalkan dampak negatif gangguan OPT dan perubahan iklim. 4. Rendahnya pemahaman pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas dalam menangani pasca panen padi. 5. Kurangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas dalam meningkatkan mutu produk pertanian, khususnya komoditas padi. 6. Keterbatasan pengetahuan, kemauan pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas dalam mengakses sumber modal. Selanjutnya, yaitu masalah non-perilaku. Terdapat masalah non-perilaku dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama, kesadaran petani yang rendah dalam berkelompok dan kebersamaan dalam usaha. 2. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam beragribisnis. 3. Rendahnya kinerja penyuluh pertanian. 4. Kemampuan petugas dalam diseminasi teknologi budidaya dan pasca panen tanaman padi belum optimal. 5. Respon dan kemauan petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha dalam menerapkan teknologi budidaya dan teknologi pasca panen tanaman padi masih rendah. 6. Kelembagaan tani masih lemah dan belum menerapkan prinsip-prinsip agribisnis. 7. Alsintan yang masih terbatas. Dan yang terakhir, terbatasnya kemampuan modal petani dalam menunjang kebutuhan pertanian. Kemudian selanjutnya yaitu terkait bab 5, rencana kegiatan penyuluhan. Untuk bab ini dapat dilihat pada tabel bahwasannya pertama, kegiatan penyampaian materi pentingnya lahan sawah yang meliputi FGD tentang pentingnya lahan sawah dengan Poktan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2021.
Kemudian survei lokasi langsung sekaligus sharing hearing terkait materi yang diperoleh dilaksanakan tanggal 22 November 2021. Kedua, penyampaian materi pengendalian OPT terpadu dengan melakukan FGD terkait materi pengendalian OPT terpadu dan ramah lingkungan sehingga tidak merugikan petani dan tanaman yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021. Ketiga, penyampaian materi cara meningkatkan produk pasca panen dari padi melalui FGD terkait cara-cara untuk meningkatkan hasil produk pasca panen dari padi yang dapat dibuat berbagai macam produk yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomis tinggi dan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2021. Keempat, pengarahan dari penyuluh untuk konsep atau persiapan yang harus dilakukan oleh kelompok tani terkait yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan tidak terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Program Penyuluhan Pertanian adalah rencana kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Desa Tanjung Sari tahun 2021 sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian. Program Penyuluhan Pertanian diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mencapai tujuan dalam pembangunan pertanian. Kemudian, program penyuluhan perlu ditindaklanjuti oleh penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas agar setiap kegiatan yang dilaksanakan terarah, tertata, terencana, dan terprogram yang akhirnya menuju kerja penyuluh yang profesional. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dari seluruh pihak yang terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing. Dari berbagai keterbatasan yang ada, maka program penyuluhan tentu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi dan perbaikan pada tahun berjalan ataupun pada penyusunan tahun mendatang dengan harapan pelaksanaan pembangunan pertanian dapat terlaksana lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat tani serta keluarganya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.